kembali lagi bersama saya Pak Kardiana. Hari ini kita melanjutkan apa ya gaya magnetik itu, bagian kedua. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kompetensi dasarnya, katanya menganalisis medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Yang kedua, kalian juga mampu melakukan percobaan tentang induksi magnet dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Nah, tujuan pembelajaran sebelumnya kita sudah sampai memahami gaya magnetik pada muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Nah, sekarang kita melanjutkan, yaitu memahami gaya magnetik pada dua kawat berarus listrik dan juga memahami momen gaya total atau momen couple pada motor listrik. Ya, ayo kita lanjutkan yang kemarin ya. Ini sudah, gaya Lorentz sudah, gaya magnetik kawat lurus sudah. Nah, terakhir kita gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Sedangkan sekarang gaya magnetik pada dua kawat berarus listrik. Ya, perhatikan. Bagaimana kalau arusnya searah? Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini ada dua kawat ya berarus listrik, dua-duanya arahnya searah ke atas. Maka bagaimana gaya yang terjadi pada kawat ini? Sekarang caranya begini. Kawat pertama itu menghasilkan induksi magnet pada kawat kedua. Sehingga karena kawat kedua ini diletakkan di sebelah kanan, maka dia akan mengalami gaya Lorentz, induksi magnet yang arahnya masuk bidang oleh kawat pertama, namanya B1. Sehingga kawat berarus listrik I2 ini akan mengalami gaya Lorentz. Gunakan kaidah tangan kanan, arah arus ke atas ya, induksi magnet masuk bidang, sehingga kawat kedua akan mengalami gaya Lorentz arahnya ke kiri. Setuju nggak? Nah, sekarang kawat pertama ya mendapatkan induksi magnet dari kawat kedua. Karena kawat 2 itu berjarak A ini menghasilkan induksi magnet yang arahnya kemana? Oh, berarti gunakan kaidah tangan kanan. Ya, I-nya ke atas, oh berarti B-nya keluar bidang. Nah, untuk kawat pertama mengalami induksi magnet oleh kawat kedua arahnya keluar bidang. Sehingga dia sekarang mendapatkan gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz-nya kemana? Berarti I1 jempolnya coba ke ataskan. Iya, B-nya menuju mata. Nah, keluar bidang. Sehingga gaya Lorentz-nya ke kanan. Betul nggak? Nah, karena ke kanan dan yang kawat kedua ke kiri, sehingga di sini dia akan saling tarik menarik gaya Lorentz-nya. Inilah sekarang nih antar kawat itu jadi melengkung, saling tarik menarik seperti ini. Bagaimana Pak kalau arahnya berlawanan? Nah, ini kalau arahnya berlawanan gambarnya lah seperti ini jadinya. Kalau kawat pertama tetap arahnya ke atas, yang kawat kedua I2-nya ke bawah, sama caranya kayak tadi lagi. I1 menghasilkan induksi magnet di kawat kedua, yaitu B1 arahnya masuk, sama seperti yang tadi ya, yang ini yang kiri, sama masuk. Sedangkan kawat kedua arahnya ke bawah, ya, gunakan kaidah tangan lagi sekarang. Kemudian B-nya masuk bidang. Oke? Nah, karena masuk bidang maka gaya Lorentz-nya dia ke kanan, seperti ini ke kanan jadinya. Kawat kedua. Sekarang kawat pertama ya mendapatkan induksi magnet dari kawat kedua yang arahnya kemana? Nah, gunakan kaidah tangan kanan tapi dikepul lamun orang Sunda teh. Nah, seperti ini. Kemudian I-nya katanya ke bawah, maka B-nya yang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini akan mengalami induksi magnet arahnya masuk bidang. Jadi namanya disebut B2. Karena kawat pertama diletakkan di dalam induksi magnet B2, maka mengalami gaya Lorentz. Arahnya kemana? Gunakan kaidah tangan kanan lagi, dibuka untuk gaya Lorentz. I-nya ke atas, B-nya masuk bidang B2, berarti gaya Lorentz-nya ke kiri. Kalau yang tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Sehingga dapat disimpulkan kedua gaya Lorentz ini saling apa? Ini saling tolak menolak. Ya, digambarkanlah seperti ini kalau berdasarkan praktek.
Jadi dia melengkung keluar, kalau ini melengkung ke dalam. Akhirnya yang sebelah kanan ini kalau berlawanan arah, ingat arahnya gaya lorennya atau gayanya bukan tarik menarik tapi gaya tolak menolak. Maka dirumuskannya persamaannya menjadi F per L sama dengan mu 0 I1 kali I2 per 2 pi A, di mana A itu jarak antara kedua kawat. Ya, inilah keterangannya. F itu gaya tarik menarik atau tolak menolak ya, jika kawat berarus dua ya, kawat berarus listrik. Kalau searah dia tarik menarik, kalau berlawanan arah dia tolak menolak. I1 itu kuat arus listrik pada kawat pertama, I2 kuat arus listrik pada kawat kedua, L itu panjang kawat, A jarak antar dua kawat, mu 0 permeabilitas ruang hampa tetap sama 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, bagaimana contoh soalnya? Misal di sini ya, dua kawat lurus sejajar terpisah pada jarak 8 cm. Nah, apa yang tergambar oleh kalian? Itu pasti dapat A, betul nggak? 8 cm dirubah menjadi meter, harus meter semua, jadi 0,08. Kedua kawat dialiri arus masing-masing I1 2 ampere, I2 4 ampere dengan arah berlawanan arah ya, dengan arah berlawanan. Tentukan gaya loren yang dihasilkan kedua kawat dan kemana arah gaya tersebut. Sehingga kalau digambarkan ya seperti ini jadinya. Ini berlawanan arah. Udah pasti dia akan saling tolak menolak. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Pokoknya intinya gitu. Kalau searah dia tarik menarik, kalau berlawanan arah pasti jawabannya tolak menolak. Berapa besarnya gaya tarik atau gaya tolak menolak yang disebabkan oleh gaya loren tadi? Nah, kita tulis tadi A sama dengan 8 cm jadi 0,08 meter, I1 sama dengan 2 ampere, I2 4 ampere. Maka gaya loren di antara keduanya pakai persamaannya F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Betul nggak? Masukkan I1-nya 2, I2-nya 4, A-nya 0,08, mu 0-nya 4pi kali sangat min 7. 2pi ini coret, habis tinggal 2. Jadi 2 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Kalau ditanya berapa gayanya, ya tinggal kalikan L-nya 1 meter, tinggal 1 meter. Kalau di sini tidak ditentukan, maka gaya lorennya yaitu tadi gaya persatuan panjang kawat. Oke? Ya, arahnya kemana? Tadi sekali lagi gaya magnetik loren kedua kawat saling tolak menolak karena arah arus yang bekerja pada kawat kedua berlawan arah. Lanjut berikutnya yaitu tentang apa itu momen couple pada motor listrik ya. Nah, di sini kalau kita bicara motor listrik seperti apa ya? Oh, ternyata ada magnet, kemudian ada sumber arus listrik diletakkan. Oh, berarti ada pengaruh gaya lorennya pada kawat ya. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan sesuai gambar ini, kawat yang sebelah kiri akan mengalami gaya loren arahnya ke atas. Coba gunakan kaidah tangan kanan lagi. Berarti gaya magnetnya medan magnetnya dari utara ke selatan putar, oke? Dari kanan ke kiri, oke? Kemudian arusnya masuk bidang, berarti mengalami gaya loren arahnya ke atas. Nah, seperti ini berarti mengalami gaya loren arahnya ke atas. Oke. Nah, sekarang dengan arus yang sama, panjangnya sama, berarti kawat yang sebelah kanan akan mengalami gaya loren arahnya kemana? Berarti I-nya keluar nih, keluar bidang. Oke, utara ke selatan, berarti mengalami gaya loren arahnya kemana? Ke bawah. Sehingga di sini ada gaya sebelah kiri F1 kita tulis, yang ke bawah F2. Besarnya sama, maka muncullah momen couple. Kalau dulu waktu kelas 2 kita bicara momen couple ya. Momen couple itu adalah momen gaya yang bekerja pada suatu batang ya, yang arahnya berlawanan tapi besarnya sama. Itu istilah momen couple. Nah, sehingga diperoleh torsi atau momen gaya itu adalah F cross R. Berarti di sini R-nya adalah setengah dari panjang. Nah, setengah dari panjang ya L1. Ditambah, berarti karena ada 2 nih, F kali setengah L1. Sehingga sama dengan setengah dikalikan F1 ditambah F2 kali L1. Paham sampai sini ya? Nah, karena F1 sama dengan F2, maka boleh gaya loren itu kan B kali I kali L. Jadi ini sini kita gunakan L2. Nah, sehingga dapat dituliskan yang tadi
torsi itu sama dengan setengah F1 ditambah F2 dikalikan L1 sama dengan setengah BIL ya. BIL1 ditambah BIL2 dikalikan L1 L2 ya ini ya. Sehingga di sini BIL1 karena kan BIL tambah BIL jadi 2 kali setengah jadilah BIL1 L2. Sehingga kalau ditanya momen couple-nya ya berapa, karena ini ada jumlah lilitan dikalikan N aja. N kali B kali I kali L1 L2. L1 L2 itu panjang kali lebar berarti sama dengan luas. Nah, betul nggak? Sehingga ditulislah menjadi N B kali I kali A. Bagaimana kalau membentuk sudut? Nah, maka dituliskan kan ingat gaya Lorentz itu BIL sin theta. Nah, ini juga sama dikasih sin theta. Sehingga yang tadi yang L1 kali L2 itu adalah A, sehingga menjadi NBIA sin theta. Nah, sin kalau membentuk sudut 90 derajat berarti nilainya 1. Berarti itu maksimal. Momen couple maksimal yaitu berarti nilainya sin sama dengan 1 atau sudutnya 90 derajat. Ya. Ini keterangannya sama aja ya. Momen couple satuannya Newton meter, Na itu jumlah lilitan, A luas penampang meter persegi, B kuat medan magnet Weber per meter persegi atau Tesla, I sama dengan kuat arus listrik, theta itu sudut yang dibentuk antara kawat dengan medan magnet. Nah, bagaimana contohnya? Nih kita coba yuk contoh soalnya. Nah, sebuah kumparan motor listrik luasnya 20 cm persegi. Oh, berarti ini pasti A ya. Dan memiliki 1000 lilitan berarti N. Pada kumparan dialiri arus listrik 100 mA berarti I-nya ada. Jika kumparan tersebut dipengaruhi oleh medan magnet sebesar 5 Tesla, momen couple maksimum yang dialami kumparan adalah, nah berarti seperti ini. Ada motor listrik, otomatis gini, kalau maksimum berarti tadi sin tetanya sama dengan nilainya 1 atau tetanya 90 derajat gitu ya. Jadi dapat 1. Sehingga diperoleh bahwa A-nya 20 cm persegi sama dengan 2 kali 9-3 meter persegi, N-nya 1000 lilitan, I-nya 100 mA, 10 pangkat min 1 ampere jadinya, B-nya itu 5 Tesla. Sehingga yang ditanya M cukup gunakan NABI atau Nabi aja sin theta. Jadi N-nya 1000 dikali A-nya 2 kali 9-3, B-nya 5 Tesla, I-nya 10 pangkat min 1 dikalikan nilai maksimum itu 1, sehingga jawabannya adalah 1 Newton meter. Oke, nah kembali lagi ke tadi. Nah, sekarang penerapannya gaya Lorentz pada produk teknologi apa aja? Nih contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari ya. 1, motor listrik. Motor listrik itu banyak digunakan, bisa di mobil listrik, di motor listrik ya. Di ini Tamiya. Nah, dia juga ada motor listrik semuanya. Ya kayak gimana Pak motor listrik? Nah, seperti ini. Ini motor-motor yang kecil-kecil ya. Sehingga nah cara kerjanya tadi, jadi kalau ada dia dialiri arus listrik masuk bidang nih kawat yang sebelah kiri, berarti dia akan mengalami gaya Lorentz arahnya ke atas. Pakai tanda tangan kanan ya. I-nya masuk, not short, jadi magnetnya ini ya dari utara ke selatan. Nah dari utara ke selatan berarti gaya Lorentz-nya ke atas. Sedangkan yang sebelah kanan itu keluar bidang, I-nya ya berarti mengalami gaya Lorentz arahnya ke bawah. Dia berputar seperti ini, jadi searah jarum jam. Bagaimana kalau kutub positifnya diubah menjadi negatif? Berarti kebalikannya, nanti dia arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, speaker katanya seperti apa? Speaker ini kan dililitin kawat dalamnya. Ini di belakangnya ada magnet, sehingga ketika ada arus sesuai dengan musik yang dikeluarkan, itu akan dia bergetar ya. Diafragma ini nih kertas akan menjadi bunyi gitu. Jadi kalau ada arus listrik baru ini speaker berfungsi. Kemudian ada ampere meter, ada voltmeter, alat ukur listrik semua menggunakan prinsip dari gaya Lorentz ya yang diterapkan pada teknologi. Itu saja mungkin yang bisa Bapak berikan, semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Kalian memahami tentang apa sih gaya magnetik atau gaya Lorentz itu. Itu saja, sampai jumpa lagi. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.